Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus akan naik ke surga dan dia meninggalkan murid-murid, dia tidak meninggalkan murid-murid dengan harta yang banyak. Dia tidak meninggalkan murid-murid dengan deposito yang banyak. Tapi satu hal yang Yesus tinggalkan bersama murid-murid, yaitu janjinya. Hanya janji yang dia berikan kepada murid-murid yang menyertai dia sampai dia naik ke surga. Janji apa itu? Janji bahwa Roh Kudus akan turun dan mereka akan mengalami kuasa. Dan Alkitab mencatat bahwa murid-murid itu semuanya betul-betul menanti-nantikan janji Tuhan. Mengapa bisa demikian? Mengapa murid begitu yakin bahwa Tuhan akan tepati janjinya? Bahkan ada satu kuasa yang akan turun atas mereka, dan dengan kuasa itu mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar seperti Tuhan katakan. Karena murid-murid tahu apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dia pasti menepatinya. Ayat 7, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Murid-murid tahu janji Tuhan itu tidak perlu diragukan. Dalam Mazmur 18 ayat 31, dia berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan sempurna, janjinya murni. Itu sebabnya murid-murid tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Mereka tidak ragu sedikit pun. Tapi bagaimana mereka menanti-nantikan ketika mereka tidak ragu apa yang mereka lakukan? Perhatikan baik-baik. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. 3 hal yang mereka lakukan ketika mereka menantikan janji-janji Tuhan. Yang pertama, mereka bertekun dalam doa. Janji Tuhan itu dia doakan sampai Tuhan menggenapinya. Yang kedua, mereka memiliki koinonia, perkumpulan sesama orang percaya, dan mereka bertekun di sana. Mereka betul-betul menikmati saat berkumpul bersama dengan orang-orang percaya. Mereka tidak izinkan ada orang-orang yang lain yang masuk, yang menyusup, yang bisa melemahkan iman mereka. Tapi mereka semuanya berkumpul sehati bersama. Dan yang ketiga adalah mereka tetap memelihara iman mereka. Tidak ada satupun di antara mereka mulai meragukan, benarkah janji Tuhan itu? Benarnya kita akan diberkati? Benarnya kita akan diberikan kuasa? Tidak ada satupun. Mereka semuanya bertekun dalam doa. Mereka bertekun dalam koinonia. Dan mereka bertekun dalam iman. Percaya akan janji Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Saudaraku, apakah ketiga hal itu ada padamu ketika engkau menanti-nantikan janji Tuhan? Bukankah banyak janji Tuhan yang belum dia genapi, yang belum dia wujudkan dalam hidupmu? Nantikanlah itu. Sebab Mazmur 89 ayat 35 berkata, Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan pasti tepati janjinya. Lihat, tiba waktunya hari Pentakosta. Benar yang Tuhan janjikan. Mereka menerima kuasa yang luar biasa. Kalau janjinya kepada Petrus dan sahabat-sahabat semuanya, dia tepati. Kalau firman-Nya berkata, Aku tidak akan melanggar perjanjianku, maka janjinya kepadamu, entah apapun yang sudah pernah kau dengar, dia janjikan atas hidupmu, pasti dia tepati dengan menjaga 3 hal itu.
tetap bertekun dalam doa, tetap tinggal dalam koinonia, bertekun di sana, dan tetap bertekun dalam iman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kaulah harapan